Salve, selamat pagi adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Sabtu 11 Januari 2025, merupakan hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kudus, Allah yang kekal, yang maha kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pagi ini. Berkatilah segala aktivitas kami pada hari ini. Tuntunlah kami selalu, semoga kami selalu dalam lindungan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes, di mana mengisahkan tentang sahabat mempelai bersukacita mendengar suara mempelai. Setiap orang beriman dan beragama pastilah berdoa, entah itu dilakukan secara pribadi ataupun secara bersama-sama. Di dalamnya terkandung harapan dan permohonan akan segala yang baik. Kita mungkin mengalami bahwa doa-doa yang kita sampaikan seakan tidak sampai kepada Tuhan atau tidak dikabulkannya, atau kita merasa bahwa ketika kita semakin rajin berdoa, Tuhan justru terasa semakin jauh. Lalu bagaimana seharusnya kita berdoa? Rasul Yohanes mengatakan bahwa Tuhan mengabulkan doa kita jika kita memohon sesuatu menurut kehendak-Nya. Kita menyampaikan harapan dan permohonan kita dalam doa sekaligus membiarkan kehendak Tuhan berkarya atas hidup kita. Dalam doa, kita perlu menjadi pribadi yang rendah hati. Hidup di zaman ini ditandai dengan persaingan satu sama lain. Persaingan itu mencakup soal kecerdasan, kesuksesan, kecantikan, ataupun soal jabatan. Dalam setiap persaingan, semua pihak selalu ingin jadi pemenang.
Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, namun dalam setiap persaingan, orang kerap sukar untuk mengakui kualitas dan kelebihan pihak lain. Sikap seperti ini tidak tampak dalam diri Yohanes Pembaptis. Ia justru berkata demikian tentang Kristus. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yohanes menunjukkan kepada kita tentang arti penting sikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Kerendahan hati itu pula seharusnya yang selalu diminta dalam setiap doa-doa kita. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, kita tahu dari Injil bahwa sama sekali tidak ada persaingan di antara Yesus dan Yohanes. Bahkan keduanya saling memuji. Seluruh pelayanan Yohanes adalah mengarah orang kepada Yesus. Yesus pula setiap kali dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis, dia akan memakai kata-kata yang sangat luar biasa untuk menggambarkannya. Di antara kedua rabi dan pemimpin ini sama sekali tidak ada persaingan. Hanya di antara para murid mereka terjadi masalah. Di ayat 5, murid-murid Yohanes datang kepada Yohanes dan bertanya, "Rabi, yang ada bersama engkau di sungai Yordan, yang terhadapnya engkau telah bersaksi, dia sedang membaptis dan semua orang datang kepadanya. Apa yang menggerakkan perselisihan ini? Iri atau persaingan? Iri atau cemburu dalam bentuk apapun sudah cukup buruk. Namun, saat-saat sikap iri atau bersaing ini masuk ke dalam hal-hal yang sakral dan hal-hal rohani, jahatnya berlipat kali ganda. Kenapa demikian? Karena itu ibarat dua orang sedang memperebutkan mahkota yang ada di kepala Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama adalah kerendahan hati. Yohanes Pembaptis menunjukkan sikap kerendahan hati yang penting bagi setiap orang percaya. Dia tidak mencari pengakuan atau kebesaran bagi dirinya sendiri, tetapi dengan tulus mengakui keagungan Yesus. Ini mengingatkan kita untuk merendahkan diri dan mengakui kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, prioritas dalam pelayanan. Yohanes Pembaptis menyadari bahwa pelayanannya bukanlah untuk mempromosikan dirinya sendiri, tetapi untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam pelayanan dan pengabdian kita kepada Tuhan, kita harus mengutamakan kepentingannya dan memuliakan namanya. Yang ketiga, kita harus memberikan kemuliaan kepada Yesus. Yohanes Pembaptis dengan tegas menyatakan bahwa kebesaran Yesus harus ditinggikan. Ini mengingatkan kita untuk selalu memberikan kehormatan yang pantas kepada Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan, serta untuk menyatakan keagungannya kepada orang lain. Yang keempat, kita harus mengurangi egosentrisme. Pernyataan Yohanes Pembaptis juga mencerminkan pengurangan egosentrisme. Dia tidak terjebak dalam ego atau kesombongan diri, tetapi dengan rendah hati mengakui bahwa peran dan kebesaran dirinya tidak sebanding dengan Yesus. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu fokus pada diri sendiri, tetapi mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan dan kepentingannya. Semoga demikian. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita lanjut dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan,
teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Semoga kita kiranya senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.